Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang pemerintahan Islam yang kedua adalah dinasti Umayyah. Sebelum berdiri dinasti Umayyah, maka pemerintahan Islam berpusat di Madinah. Pemerintahan Islam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pemerintahan Islam tetap berpusat di Madinah. Dilanjutkan pemerintahan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah berakhir pemerintahan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, maka berdirilah pemerintahan Islam dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dari Madinah dipindahkan ke Damaskus. Pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah ini berkuasa setelah berakhir pemerintahan Islam yang bernama Khulafaur Rasyidin dari tahun 661 sampai 750, sekitar 90 tahun, tidak lama. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, tidak sampai 1 abad. Pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka sistem pemerintahan itu berubah. Yang dulunya secara Islam musyawirhum fil amri, musyawarah, berdasarkan musyawarah melalui suara terbanyak untuk pemilihan khalifah dan gubernur. Sekarang berubah menjadi sistem monarki. Monarki itu artinya sistem keturunan, di kerajaan turun-temurun. Kalau ayahnya yang menjadi khalifah, maka anaknya lah yang melanjutkan. Tidak peduli pintar atau tidak. Kalau dia anak khalifah atau anak raja, maka dialah yang melanjutkan. Kalau tidak ada anaknya, maka yang melanjutkan adalah saudaranya. Sebenarnya Muawiyah bin Abi Sufyan menggunakan kata khalifah itu seharusnya sistem pemerintahannya adalah musyawarah dan mufakat, seperti pemerintahan Islam Khulafaur Rasyidin. Namun Muawiyah menggunakan sistem monarki, menganut paham sistem pemerintahan Persia dan Bizantium. Jadi digunakan kata khalifah, namun sistem pemerintahannya masih sistem keturunan, sistem
monarki. Nah, inilah yang kurang pas. Begitu dinasti Umayyah berdiri, maka diadakan perluasan wilayah. Jadi wilayah Islam diperluas, ekspansi perluasan Islam. Yang dulunya sudah dilakukan di masa Khulafaur Rasyidin, sudah dilakukan perluasan wilayah itu di masa Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abu Thalib, maka dilanjutkan. Dinasti Umayyah melakukan ekspansi perluasan Islam sampai ke Eropa, berhasil menguasai wilayah-wilayah Eropa seperti Spanyol, Cordoba. Nah, begitu juga dengan wilayah Afrika. Islam sudah bisa melakukan ekspansi ke Tunisia, dapat ditaklukkan sampai ke sungai Oxus dan Afghanistan, Kabul. Karena dinasti Umayyah memiliki angkatan laut. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin belum ada lagi angkatan laut, memiliki angkatan laut, melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium. Ini basis-basis kerajaan Romawi. Mereka berusaha untuk menggulingkan kerajaan Romawi, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan di masa khalifah selanjutnya Malik ibnu Marwan. Dia mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan dapat berhasil menaklukkan Balkah, Bukhara, Khawarizm, sampai ke Samarkand, bahkan sampai ke India, menguasai Baluchistan, Sind, dan daerah-daerah Punjab sampai ke Multan. Inilah yang dilakukan dalam rangka perluasan wilayah ekspansi. Jadi tentu sangat berbeda dengan di masa Khulafaur Rasyidin. Tetapi kelemahan dinasti Umayyah ini, ya, khalifahnya tidak melalui musyawarah pengangkatan khalifah, gubernur, tidak melalui pemilihan. Kalau kita ada yang namanya pilkada, pemilihan kepala daerah, pilpres, pemilihan presiden, itu tidak sistem keturunan, sistem kerajaan monarki. Islam mencapai puncak kejayaan di masa dinasti Umayyah itu di masa awal Al-Walid ibnu Abdul Malik. Di masa Al-Walid ibnu Abdul Malik itulah Islam mencapai puncak kejayaan, masa ketentraman, masa kemakmuran dan ketertiban, yang membuat majunya dinasti Umayyah ini. Yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka di masa Umar bin Abdul Aziz itulah sudah dilakukan kodifikasi hadis. Ya. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah itu sudah dimulai, sehingga bermunculan
Kalau di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu itu masih berbentuk yang namanya agama. Tetapi di masa dinasti Umayyah sudah bernama ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu syaraf, dan lain-lain. Begitu juga ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu geografi, ilmu fisika, kimia. Ya. Islam sudah menguasai. Tokoh-tokoh Islam sudah berusaha menerjemahkan ilmu-ilmu pengetahuan umum, termasuk ilmu filsafat. Lahirnya filsafat Islam pertama adalah di masa dinasti Umayyah. Ya, salah satu tokoh filsafat Islam pertama adalah Al-Farabi. Jadi kemajuan Islam itu sangat pesat sekali. Begitu juga ilmu nahwu, Al-Aswad Ad-Dauli. Islam sudah bisa masuk melakukan perluasan wilayah ke Spanyol. Nah, ini masuknya Islam melalui Jabal Tariq. Jabal Tariq ini adalah Gunung Tariq. Islam sebelum menguasai Eropa terlebih dulu menguasai wilayah Afrika yang bernama Aljazair dan Maroko. Maka dari Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan. Jadi menyeberang dengan kapal Tariq Ibnu Ziyad. Pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko, Maghribi dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti El Fera dan Toledo. Inilah keberhasilan-keberhasilan Islam melakukan perluasan wilayah di masa dinasti Umayyah. Termasuk juga perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi Islam sudah maju. Bahkan kiblat pertama adalah ke Damaskus. Orang kalau ingin menguasai Islam pasti datang ke Damaskus. Ingin menguasai ilmu Yunan, ilmu filsafat, pasti datang ke Damaskus. Itu karena ada tokoh filsafat Islam yang bernama Al-Farabi. Islam juga sudah menguasai ilmu kimia, fisika, sains, dan sebagainya. Dinasti Umayyah meskipun cukup lama berkuasa, kurang lebih 90 tahun, nggak sampai 1 abad. Namun pada akhirnya juga mengalami kehancuran. Jadi dinasti Umayyah pernah mencapai kemajuan di masa Al-Walid bin Abdul Malik, mencapai kemakmuran juga di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi Islam di masa Umar bin Abdul Aziz sudah dilakukan kodifikasi hadis sehingga kitab
hadis sahih, kitab Sitah, 6 kitab hadis sahih, kitab Bukhari sahih, kemudian kitab Sunan Abu Daud, kitab Tirmizi, An-Nasai. Itu sudah bisa dengan munculnya tokoh-tokoh hadis seperti Al-Bukhari, ini melakukan kodifikasi hadis. Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, Imam Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai. Penyebab kehancuran dinasti Umayyah itu ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat dalam sejarah, kita kaji sistem pergantian kekhalifahan melalui garis keturunan. Ternyata ini adalah membuat kehancuran. Karena tidak semua khalifah itu memiliki kompetensi kemampuan. Meskipun dia tidak mampu karena dia anak khalifah, maka dialah yang melanjutkan pemerintahan berikutnya. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah itu tidak bisa dipisahkan dari adanya kompleks politik yang terjadi di masa Ali. Karena di masa Ali bin Abu Thalib itu sudah terjadi permusuhan sesama umat Islam, permusuhan antar Bani Hasyim bermusuhan. Kemudian dengan Bani Umayyah terjadi permusuhan. Bahkan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah itu ini secara paksaan. Ya, dengan memaksakan diri mengambil alih ya di tangan anak Ali bin Abu Thalib, ya, Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan hanya 6 bulan melanjutkan pemerintahan Islam Khulafaur Rasyidin menggantikan ayahnya, maka diambil alih secara paksa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah latar belakang hancurnya dinasti Umayyah. Tentu ya banyak yang tidak suka, tidak senang dengan berdirinya dinasti Umayyah. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah, pertengahan etnis antar suku Arabia Utara dan Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Kalab itu meruncing, mereka tidak bisa berdamai, selalu bermusuhan. Nah, sejak dulu ini Bani Qais, Bani Arabia ini yang mengakibatkan para pengusaha Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan. Pada intinya persatuan dan kesatuan tidak bisa tergalang dengan sempurna. Karena adanya etnis antar suku yang tidak bisa bersatu. Keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah itu disebabkan sikap hidup mewah. Jadi di lingkungan istana itu sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi. Bagaimana? Jadi kebiasaan hidup mewah menggunakan uang negara. Ini kalau sekarang dikatakan dengan korupsi, menyalahgunakan uang negara. Di masa itu inilah yang membuat dinasti Umayyah itu mengalami kehancuran. Kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah itu adalah munculnya kekuatan baru. Nah, ini kekuatan baru keturunan dari Abbas. Ini gerakan bawah tanah. Bani Hasyim selalu di kelas 2-kan, tidak diperhatikan. Maka Bani Hasyim menyusun kekuatan untuk menggulingkan dinasti Umayyah itu.
Ya, bagaimana? Jadi banyak sekali musuh-musuh dinasti Umayyah itu. Inilah yang membuat dinasti Umayyah itu tidak bisa bertahan lama, hanya 90 tahun. Kiranya cukup sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.